Oke, selamat malam teman-teman. Ketemu dengan Customland 8. Kita masuk ke Customland 8 yang dimana dimulai di 2020. Nah, di sini kita ada selain saya di sini ada 4 orang teman-teman keren nih. Nanti kita bakal kenalan. Kita bakal kenalan siapa-siapa aja nih di sini. Oke, untuk yang mau ngelihat Customland 8 filmnya bisa ada di bio-nya Customland, IG-nya, Instagram-nya Customland. Itu ada bio, bisa diklik untuk nonton film Sapeh Motor Race. Nah, selama live ini teman-teman boleh tuh untuk sediain pertanyaan yang dimana nanti bakal ada giveaway dari House of Customland. Ada 2, salah satunya dari Revolt Industry sama HOC sendiri. Nah, masuk nih. Yang pertama ada Mas Jo. Mas Jo, boleh kenalan dulu dong. Ya, terima kasih Mas Agung. Saya Angga Jo. Kebetulan di project Customland 8 ini saya dipercaya sebagai project manager ya. Dari serangkaian event Customland 8 ini. Nah, Mas Jo, bisa nggak ceritain sebenarnya kenapa sih kita berlima ini ada di sini? Nah, ini yang mungkin baru pertama kali ini ya kita bikin live kayak gini ya dari Customland ya. Kenapa kita berlima ada di sini? Tujuannya kita pengen ngobrol-ngobrol seputar Customland 8 kemarin. Karena kan banyak nih agendanya kemarin dan mungkin teman-teman yang di sekitar kami, Surabaya dan luar kota pun mereka masih bertanya-tanya Customland di 8 ini mau bikin apa sih teman-teman. Nah, jadi ya kita kupas lah di malam ini. Oke. Nah, kita kan tahu ya Customland itu kan annual event yang dimana dia setiap setahun ada. Nah, kenapa Customland 8 atau 2020 yang lalu itu bikin film nih? Kenapa ini kok istilahnya apa pandemi atau gimana kok bikin sebuah film? Oke. Jadi ya banyak yang teman-teman yang tanya juga ya, mungkin kaget tuh. Ternyata setelah ditunggu-tunggu selama tahun 2020 teman-teman Customland Surabaya bikin apa nih? Akhirnya ya ini bisa jadi salah satu manuver dari Customland sendiri terhadap menyikapi dari situasi yang terjadi setahun kemarin ya sudah sampai saat ini. Jadi kami ya berat untuk melaluinya dan tercetuslah untuk bikin satu film pendek itu tadi dengan nggak lepas dari unsur budayanya karena kita berdasar dari cultural studies ya. Jadi ya setelah dengan perundingan yang sana sini ditemenin teman-teman juga ketemu sini akhirnya kita putuskan untuk fix di 2020 Customland 8 akan bikin film pendek gitu. Terus katanya kita juga nggak ngeluarin film aja ya, tapi ada website ya. Saya setahu saya selama 8 tahun nih Customland ya, bener ya Pak Pras ya, 8 tahun ya. Nah, ini pertama kali nih website. Apa ini salah satu mimpi atau memang sudah digadang-gadang dari dulu atau kenapa sih nggak dari dulu, kenapa sekarang ini momennya pas atau kayak gimana? Ya kalau dibilang mimpi ya mimpi, kita selalu bermimpi juga, tapi itu tadi karena setiap step yang dilalui kan butuh proses juga yang panjang. Dan kebetulan di tahun ini dengan Customland bikin film pendek, sekalian lah launching rilis websitenya juga karena di Customland 8 ini memang pertama kali kita teman-teman Customland bikin event secara online. Karena sebelum-sebelumnya offline terus ya. Jadi ya sekalian disitulah jadi satu. Dan teman-teman yang lainnya juga bisa lebih mengetahui Customland lebih dalam dari website itu tadi. Selain dari websitenya ada film pendeknya, ada juga video-video BTS-nya, kolaborasinya dan banyak lagi tentang soalnya kita juga punya nih jadi basecamp ya, House of Customland.
gitu. Jadi di websitenya itu juga ada House of Custom Land. Isinya apa sih House of Custom Land ini? Semua tentang custom land dan cultural studies-nya itu tadi. Oke, berarti intinya selain aktivasi secara online, ada launching website ya yang selama ini udah digadang-gadang. Nah, aku kemarin nonton nih, Custom Land 8 ini lokasi syutingnya itu semua ada di Surabaya dan Madura. Iya, betul. Nah, beberapa selama pandemi itu teman-teman komunitas kan banyak tuh yang menanti akan hadirnya Custom Land 8 khususnya 2020 kemarin. Nah, pas syuting kemarin, teman-teman ada datang nggak? Kalau nggak salah pas di salah satu scene di filmnya tuh beberapa komunitas motor tuh pada hadir. Nah, siapa aja sih yang datang itu, Mas Jo? Jadi ya memang walaupun kita jalan secara online, tetap kita sampaikan ke mereka-mereka ini kan, karena teman-teman sendiri pun ya sebenarnya antusias, kan mereka menunggu nih selama setahun Surabaya mau bikin apa ya, khususnya Custom Land. Tapi dengan keadaan yang ada, oke, kita jelaskan ke mereka bahwa di tahun ini kita akan bikin satu film pendek, dan yang mana lokasinya kalau saya bilang spesial ya, karena bukan di Surabaya. Kita main di luar Surabaya, yaitu di Madura. Ya ini kalau kata Pak Pras, kita melakukan perjalanan studi mandiri ke sana. Jadi teman-teman pun saya infokan, ya banyak yang support. Ada kalau dari Surabaya sendiri, ada teman-teman komunitas Suro Rockers, terus Bebek Jahat juga. Habis itu ada pelajar klasik, ada bengkel itu Minority, ada Fose, Surabaya, dan banyak lagi yang lainnya. Dan begitu pun teman-teman Madura, karena kita masuk ke wilayah mereka, kita juga kasih info ke mereka bahwa jalannya Custom Land di 2020 ini bakal bikin film pendek dan lain-lain, khususnya tempatnya di Madura. Jadi mereka pun sangat antusias menyambut Custom Land 8 ini. Oke lah, kita undang ketika waktu itu pembuatan film di lapangan Rio Ketapang ya tepatnya. Yang antusias juga banyak dari teman-teman Madura Custom Road, teman-teman Salipan juga, teman-teman JBI. Terus sama ini apa? Wasmahayu ya. Terus sama ini apa? Karapan sapinya itu sendiri. Karapan sapinya sendiri ya. Memang ya ini hal baru yang dilakukan Custom Land ya waktu itu ya. Kalau nggak salah saya lihat ada tulisan Jetmatic Foundation itu ya. Nah, itu Jetmatic Foundation adalah salah satu tim karapan sapi nasional yang dimiliki Pulau Madura, dan ya kebetulan mereka juga sangat diperhitungkan lah kelasnya itu tadi, dan alhamdulillah kita bisa berkolaborasi dengan Jetmatic Foundation itu tadi. Oke, seru harusnya. Nah, ada satu lagi nih kalau kita perhatiin di mana? Di filmnya itu selama jam tayangnya kan dari jam 6 sore sampai jam 10 malam nih. Betul. Nah, selama di luar jam itu ada BTS dan video kolaborasi yang ditayangin juga. Nah, aku sempat nonton tuh mulai dari manusia-manusia di belakangnya sampai kameramennya, ini kameramen yang keren-keren nih, sampai talentnya Mas Haris dari Smoke Bell waktu itu pakai lokal brand semua tuh. Iya. Itu betul. Siapa aja? Terus kenapa sih mereka mau support itu, Mas? Ya awalnya memang kalau bicara lokal brand, kita harus sama-sama ngangkat ya, sama-sama support gitu intinya. Kebetulan di project kami Custom Land 8 ini, kami sharing ke mereka. Custom Land 8 kita mau bikin film pendek nih, gimana? Dari mereka sendiri, itu baru pertama kali teman-teman bikin seperti itu, apalagi di saat seperti ini ya, tanda kutip pandemi ini ya. Oke, kita jelaskan bakal kayak gini konsepnya dan lain-lain. Akhirnya mereka setuju untuk sama-sama saling mensupport di film pendek ini tadi. Ya alhamdulillah dari teman-teman Surabaya dan luar Surabaya, dari Surabaya sendiri, teman-teman ada dari House of Custom Land Merch-nya sendiri, terus ada juga dari Revol Industry, dari Fern Indonesia, dari Kasat Mata, terus kalau di luar Surabaya itu Exodus. Wah, Exodus ya, Bandung. Tuh, kapan hari kan sempat Mas Gali kesini juga kan, main ke tempat kita. Oke, kita sharing bareng, akhirnya dia support. Ada lagi CR Company gitu. Terus ada Fondat, teman-teman dari Malang itu Mas Ivan Blue Mose juga. Terus ada Riders and Rules, ya kurang lebih itulah.
brand-brandnya yang berkolaborasi dengan kita di Custom Line 8 2020. Wah, keren nih. Keren. Nah, lanjut ke siapa dulu nih? Enak Pak Pras nih. Pak Pras, boleh kenalan dulu Pak Pras. Mungkin banyak yang rindu. Mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu kalau Pak Pras ini sempat potong rambut loh Pak Pras. Banyak yang belum lihat nih. Jadi pendek. Jadi pendek nih rambutnya. Oh ya, kopinya diminum dulu. Kopi ya ini ya. Oke. Mas Jo nggak suka kopi? Suka. Oke Pak Pras, kenalan dulu Pak Pras. Selamat malam teman-teman semua. Khususnya custom lover pecinta custom culture di Indonesia, Surabaya dan sekitarnya, Jawa Timur. Ya, saya Pras kebetulan sebagai ya bisa dikatakan ya kebetulan saya lah custom line gitu ya. Ya, dari ini sudah masuk tahun 28. Nah, gitu. Mantap. Nah, kita kan tahu nih angka 8 nih bukan angka yang mudah ya Pak Pras ya, untuk istilahnya yang dimana custom land ini independen, dia bergerak sendiri, istilahnya kita ini kayak mentalnya tuh mental nggak bisa dilawan lah, dia selalu ada custom land ini. Nah, akhirnya dari yang selalu menghasilkan sebuah karya, kenapa sih karapan sapi yang diangkat nih kali ini Custom Line 8? Hubungannya sama custom culture itu apa sih Pak Pras? Ya, sebenarnya custom line yang 2020 atau yang custom line 8 itu ide untuk karapan sapi sebenarnya sudah terbesit beberapa tahun sebelumnya, karena memang ada dunia yang sifatnya bendawi ya, yang terus ada yang sifatnya alami gitu. Yang alami ini yang diwakili untuk transportasi ya hewan, yang bendawi atau itu kita lebih ke motor ya. Karena saya itu punya angan-angan waktu itu, mungkin itu di sebelum tahun 2020 justru itu terbesitnya, sehingga ketika ada satu gagasan seperti itu tapi tidak bisa diterapkan di beberapa tahun-tahun sebelumnya. Tapi ketika ada satu inilah adalah jalan ya, proses atau satu pemikiran yang selaras dengan kondisi alam, sehingga ketika semuanya sudah tidak bisa kami lakukan, kegiatan-kegiatan yang sangat terbatas, saya rasa ini nih yang bisa kami lakukan dari custom land, bentuk akulturasi ya, perpaduan antara yang modern gitu ya, dari diwakili sama motor, terus sama yang sifatnya tradisional itu dengan karapan sapi. Ini saya rasa satu ya mungkin bisa dikatakan, kalau ngomong pertama enggak lah juga ya, tapi paling tidak ini adalah gagasan yang murni yang menurut kami bagus nih kalau dilakukan ini untuk studi budaya kami ya, karena kita juga melakukan studi mandiri, karena tidak bisa melibatkan banyak pihak, hanya tentu saja mohon maaf karena memang ini kondisinya seperti ini, dan pas lah ini. Jadi ada momen di mana satu modernisasi ketemu tradisional itu diwakili dengan satu tunggangan ya. Jadi itu sejarahnya. Sebenarnya pemikiran sudah lama, kebetulan ada satu pandemi dan memang pas klik ya, kita angkat itu untuk menjadi satu kegiatan di Custom Line 8. Oke, mungkin agak gimana rasanya kayak nggak ada offline ya, dimana memang Custom Line 8 ini kan jadi salah satu Custom Line ini kan hadir memang sebagai wadah untuk istilahnya kayak lebarannya anak motor di Jawa Timur nih Pak Pras. Nah, tapi kita tahu bahwa Custom Line 8 ini memang bersifat online, fokusnya di studi budaya. Nah, studi budaya tuh studi budaya ini kan luas Pak Pras. Kenapa sih milih karapan sapi kemarin? Terus kita lihat sekarang anak-anak muda kayak saya, kayak Mas Jo, sorry Mas. Ini sudah mulai menikmatin nih kalau proses itu ada sebuah proses yang memang nggak bisa dilampaui. Nah, anak-anak muda ini sendiri memang punya andil sendiri nggak Mas Pras untuk kemajuan peradaban di Surabaya, khususnya Custom Line ini kan memang dia hadir sebagai wadah itu tadi. Kalau dibilang kekinian ya anak muda ya, misalnya kekinian itu ya sekarang yang di setara waktu gitu ya kekiniannya. Tapi kenapa kalau kita selalu tidak lepas dari
ya ada budayanya ya, karena kita gini, karena ada satu pemikiran dari saya dan teman-teman atau custom land gitu ya, bahwa kita di ranah modern ini, mungkin bahkan pasar modern atau mungkin sudah istilah baru lagi nanti, tapi jangan melupakan bahwa itu perlulah kita flashback jauh gitu ya, untuk selalu ingat gitu, karena sekarang ini dunianya sudah dunia cyber ya. Kita juga perlu mengingat ya, jadi pengimbang lah. Custom culture ini menjadi satu pengimbang sehingga anak-anak muda ini tidak lupa masa lalunya gitu. Jadi kalau kita misalnya bicara visi, bicara modern, bicara cyber, saya rasa mereka juga perlu belajar analog gitu ya. Jadi memang kayak ketapel, kita tarik ke belakang jauh, lemparannya pasti jauh ke depan. Jadi dari customer itu sih, jadi tidak hanya ngomongin ke depan terus ya. Teori ketapel itu yang kita pakai ya. Jadi semakin kamu tarik ke jauh ke belakang, lontarannya semakin jauh. Kalau kamu tariknya sedikit, cuma dikit, kamu akan dapat. Oke, tepuk tangan untuk kita. Nah, sebelum lanjut nih, kayak kalau aku lihat Instagram nih, ada Om Sono. Selamat malam Om Sono, itu Vice Presidennya Royal Enfield Indonesia loh. Halo Om Sono, pertanyaannya boleh nih, mungkin bisa nanti kita jawab. Kalau teman-teman yang mau nanya juga bisa, karena ada merchandise buat giveaway. Sebelum itu, kopinya Inframe ini mantap. Ayo, minum kopi lagi. Kopi. Lanjut ya. Campur mau ngomong. Kita lanjut ke Mas Yuri nih. Mas Yuri, apa kabar Mas? Baik, Mas Agung. Mas Yuri ini saya kenal dari 2016 Mas. Siap. Sampai 2018 kita pertama kali ketemu. Iya. Yang dimana Mas Yuri selalu berkarya pameran tunggal di dunia fotografi nih Mas. Nah, sudah berapa lama sih Mas Yuri terjun di dunia fotografi nih Mas? Sama kenalin diri dulu mulai. Halo, selamat malam. Aku Yuri. Kalau mau jawab pertanyaan si Agung, foto ya lumayan lah, mulai dari 2010 2009 gitu sih. Oh, udah lama juga ya. Nah, banyak yang belum tahu nih teman-teman ya. Mas Yuri ini penting loh di custom land ini. Ayo Mas, monggo Mas, buka-bukaan, udah minum kopi kok. Jadi sebenarnya di selain Mas Pras itu di custom land ada saya kebetulan. Salah satu founder lah ya. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kebetulan di awal custom land itu saya dan Mas Pras yang Bagi-bagi tugas. mencoba untuk membangun custom land pada saat itu. Jadi Mas Pras yang di roda 2-nya, aku yang di roda 4-nya. Oke. Awalnya kayak gitu. Jadi kayak awal mula babat alasnya lah ya custom land itu. Nah, terus Mas Yuri, untuk custom culture nih, custom culture ini kan kalau kita ngomongin custom culture ini kan, apalagi custom culture itu pakai K. Nah, menurut Mas Yuri nih, apa sih definisi, kayak misalnya kayak saya nih, definisinya custom culture itu misalkan seni, terus berkendara, terus apa sih menurut Mas Yuri untuk custom culture itu seperti apa sih sebenarnya? Custom culture itu adalah ketika kita bisa memberikan sebuah kita dalam produk yang kita pakai, maksudnya dalam artian dari cara kita berpakaian, dari cara kita misalnya selain dari berpakaian, yang paling gampang adalah kendaraan yang kita pakai, atau at least kadang-kadang kita ngerasa bahwa ketika kita sehari-hari cuma naik mobil terus sama dengan orang kebanyakan, kita pengen sebuah pembeda, entah awalnya dari cuma stiker doang, kita bermain dengan plat nomor, kita bermain dengan pelek, akhirnya yang kita berani untuk bermain lebih, misalnya dengan cat mobil dan lain-lain, itu sebagai media untuk menunjukkan bahwa orang tersebut adalah berbeda. Sebetulnya custom culture itu adalah gimana caranya kita untuk menjadi berbeda. Kayak gitu sih, Jadi istilahnya kayak aku punya motor nih, keluar dari pabrikan, aku modif gitu ya, nggak mau beda dari yang lain. Jadi levelnya gitu. Awalnya modif dengan barang-barang yang
full on, yang sudah ready, kita rubah, kita ganti dengan yang sama. Akhirnya kita, ternyata dia juga pakai. Akhirnya kita mencoba untuk custom dalam artian kita cari seseorang yang bisa menerjemahkan keinginan kita untuk merubah penampilan motor, penampilan itu. Sama seperti kita pakai baju. Akhirnya kita pengen ketika kita memang dikasih kesempatan dan kelebihan, kita akan coba untuk pakai baju desainer tertentu kan. Oke. Nah, Mas Yuri banyak mungkin informasi juga bahwa Mas Yuri ini di filmnya Sapeh Motoris ini sebagai sutradara nih. Mas Yuri boleh deh cerita sama teman-teman pesan apa sih yang ingin disampaikan. Kalau tadi kenapa dipilih Karapan Sapi tadi, pesan apa sih dari film ini yang memang secara film dia nggak ada percakapan, dia cuma main moving aja. Itu apa sih pesannya, Mas? Jadi kalau di project ini di Sapeh Motoris, menurut saya pesan yang ingin kita sampaikan adalah gimana caranya agar kita selalu ingat bahwa sebenarnya kita tuh udah custom sejak lahir. Oke. Jadi terlepas dari kita biasa untuk mengcustom keadaan kita sekarang, tapi sebenarnya kita sejak lahir itu sudah custom, sehingga dengan adanya Sapeh Motoris kita mengingatkan bahwa Karapan Sapi yang ada di Madura adalah sebuah culture, sebuah budaya yang sudah ada sejak zaman dulu, yang merupakan apa istilahnya ya, kebanggaan buat mereka gitu loh, yang harusnya kita angkat dan kita ingat bahwa awalnya juga dari situ. Sebenarnya mereka mengcustom si sapi itu untuk jadi lebih baik sehingga membanggakan, sebenarnya kayak gitu. Seperti yang kita lakukan di paling gampang di custom culture adalah kendaraan kita. Oke. Jadi memang kalau teman-teman nonton filmnya itu nggak sekedar Karapan Sapi diadu sama motor chopper itu. Sebenarnya memang ada pesan yang dimana kalau menurut Mas Yuri Karapan Sapi ini memang identik dengan harga diri ya Mas, Mas Yuri ya, yang dimana custom culture ini pride dilambangkan dengan motor chopper itu sendiri yang dimana dikendarain oleh Mas Haris dari Smoke Bell. Oke, gitu aja Mas Yuri. Nah, lanjut yang teman saya yang paling ganteng nih, Mas Acong. Mas Acong, saya kenal Mas Acong dari 2009, yang dimana kita ketemu ngontel waktu itu. Saya masih pakai fiksi alay dulu Mas. Dirimu udah pakai sepeda lipat jutaan rupiah. Nah, Mas Acong, siap. Dari Inframe. Jadi kalau teman-teman tahu kita bisa live segini kerennya. Ini teman-teman di belakang ini ada ratusan nih. Terus ada kakak kelas saya ternyata. Ada Pak Eko, si penghabis wanita. Nah, Mas Acong, siap. Kenalin diri dulu dan perannya Mas Acong di film ini itu apa sih, Mas? Oke, halo penonton, buat mungkin bagi teman-teman Custom Land baru lah, sosok dari saya Acong, founder dari Inframe. Nah, kebetulan kenapa Inframe bisa terlibat itu nggak sengaja sebenarnya. Oke. Waktu itu saya ketemu Mas Agung di Bromo, saya lagi kerja, masih menjadi tamu. Dengan pertemuan yang nggak sengaja, kita ngobrol-ngobrol, terus terbesit ide kita untuk kolaborasi. Yang kita ngobrol di restoran nyantai, ayo Mas bikin film, aku bikin gini, oke tertarik gitu. Akhirnya kita seriusin, dan buat Inframe ini adalah hal yang baru ya, karena mungkin kita 80% itu di dunia per-weddingan lah, sisanya baru kita yang lain-lain gitu. Jadi ini juga tantangan buat kita karena kita dituntut bikin film dengan waktu yang sangat mepet waktu itu ya Mas ya. Iya. Jadi ini waktu yang sangat mepet banget. Jujur waktu itu berat banget kita nerima itu, aduh ini bisa nggak ya, dengan jadwal akhir tahun juga kita lumayan padat. Jadi saya dengan tim berembukan, gimana kita ambil nggak gitu. Oke lah, ya kita anggap ini adalah satu jalan pembelajaran buat Inframe untuk lebih melebarkan sayap ibaratnya. Akhirnya kita ambil, lalu ya udah terjadilah film Sapeh Motoris. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman yang Nah, dari pertemuan sama Mas Acong ini, saya memang ada belajar satu lagi bahwa memang membuktikan waktu yang terbaik untuk kita semua adalah saat ini juga, yang dimana Mas kita kolaborasi, aku punya ide gini ternyata bisa nih. Udah berapa lama Mas Inframe Mas?
Inframe berdiri 2010 sebenarnya. 2010 ya. Nah, jadi waktu itu yang mungkin masih sekedar ada nama, belum yang serius banget, moto hahihi. Kita fokus mungkin 5 tahun terakhir ini. Tapi memang Mas Acong kan sudah lama aktif di dunia sepeda. Memang olahraga juga passionnya. Kenapa sih Mas yang biasanya ambil wedding, pre-wedding yang cantik-cantik gitu kok mau ke ngambil bukan project ya, mau kolaborasi sama anak-anak motor gini Mas. Apalagi kan kalau saya lihat saya ada di lokasi syuting, medannya beda, harus semua saya lihat memang anak-anak Inframe datang semua loh, full time, alat-alat dibawa sendiri semua, sampai ada yang ketiduran di mobil, makan seadanya. Itu kok mau sih Mas? Ya tadi itu Mas, karena saya menganggap jalan untuk belajar itu banyak. Berawal dari yang mungkin belum kita kuasai, ya kita didapat pilihan, kita mau kita dobrak atau kita menyerah. Nah, Inframe saya ajarin untuk ayo kita break the boundaries gitu, ayo kita lawan yang kita nggak bisa, kita harus jadi bisa gitu. Jadi kita all out, kita kerahkan semua sumber daya yang kita punya, apapun dari ide, dari tenaga pikiran, waktu, kita kasih ke film ini karena memang tadi itu Mas, dari awal saya ngerasa beban ini berat karena dengan ilmu yang saya masih belum seberapa dan waktu yang sangat mepet itu, akhirnya ya udahlah kita kolaborasi dengan tim-tim ini. Udahlah ayo kita all out, meskipun baru banyak kita lah masih syutingnya banyak anak AB yang ini kurang ini revisi ini ya, hujan segala macam. Hujan, tapi apalagi satu lagi nih, mungkin Mas setuju, ada satu kendala yang memang dari kita semua segini banyak nggak bisa yang sulit untuk dikuasai, yaitu kendala bahasa. Sulit ini. Nah Mas Acong, untuk teman-teman Inframe nih, kalau kita tahu memang pandemi ini kan dibilang dunia wedding ini kan mati suri nih. Nah, khusus untuk teman-teman yang memang main di dunia wedding untuk jasa foto dan videografi. Nah, salah satu inovasinya yang menurut Mas Acong, apakah kolaborasi seperti ini atau istilahnya kan kalau aku lihat teman-teman Inframe punya hashtag sendiri kayak anak Inframe, jadi kayak memang berprogres terus nih inovasinya. Nah, inovasi seperti apa sih Mas? Apa salah satu dengan kolaborasi kayak gini? Iya, karena kan sebenarnya dunia itu kan sekarang ini dipaksa untuk berubah ya Mas. Jadi dunia kita karena pandemi ini mau nggak mau kita harus berubah. Jadi maka dengan adanya kolaborasi ini mungkin saya juga belajar untuk lebih branding ya Mas. Meskipun di Inframe sendiri memang melekatnya adalah wedding, tapi kita berusaha tadi melebarkan sayap. Akhirnya kita sebenarnya waktu pandemi kemarin Inframe juga buka endorse Mas. Jadi gini, kita endorse makanan terutama, kita kasih gratis ke teman-teman yang memulai usaha, kita bikinin video lucu-lucuan gitu-gitu. Jadi banyak yang kita lakukan selama pandemi ini yang untuk saling membantu lah Mas itu. Dan saya lihat di Custom Land juga karena nggak punya waktu untuk bikin acara offline karena pandemi, takut jadi nggak enak sama yang lain, akhirnya oke lah saya juga tolong Custom Land untuk bikin sesuatu yang bisa dikenang, dan Inframe juga dapat pembelajaran, yaitu kita berkolaborasi dengan hal yang baru. Memang seru sih kalau teman-teman ke daerah. Ini daerah mana sih Mas? Kelampis. Daerah Kelampis, sebelahnya Narotama, itu ada ruko 21, bener ya? Bener. Masuk ke dalam ada rukonya tinggi sendiri, paling tinggi sendiri. Di atas tuh ada tempat Las Vegas itu. Jadi teman-teman Inframe ini menurut saya dari istilahnya mereka punya visi sendiri, punya teman-teman yang solid, punya tim yang solid. Mau nih, saya bayangin teman-teman Custom Land pasti jauh lebih memuluskan jalan untuk bikin film nih. Jadi teman-teman juga bisa ngeliat nih di bawah ini Inframe foto Instagramnya. Nah, mungkin kita sambil ngeliat Instagram Mas Tio, siapa aja nih pertanyaan yang selain Mas Sono tadi nih? Fendi. Pertanyaannya apa nih Mas? Boleh dijawab nggak? Boleh Mas. Amin. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Mas Sono tadi nih. Mas Sono, motornya laku semua ya? Mau ganti apa Mas Sono? Balik lagi, mungkin pertanyaannya sama nih. Apa yang menjadi dasar atau filosofi dari tema Custom Land ini Pak? Mungkin bisa saya translatein kayak
kenapa sih karapan sapi lagi? Apa tujuannya mau cepet-cepetan? Soalnya saya tahu memang ketika memang balapan terjadi, itu motor ini jauh, berapa jaraknya? 200 meter ya? Iya. Jadi lebar panjangnya trek ini 200 meter, yang dimana kalau mau digeber motor chopper ini hanya 6 sampai 8 detik. Jadi Mas Haris nyoba itu 6 sampai 8 detik, sedangkan waktu terbaiknya karapan sapi berapa? 16 sampai 18 detik ya. 16 sampai 18 detik. Jadi kalau mau cepet-cepetan itu jelas motor chopper sebenarnya. Cuma kan bukan itu yang kita cari. Nah, apa sih Mas yang mau diangkat ini sebenarnya? Ya, jadi begini. Tujuannya adalah luhur sebenarnya. Nilai keluhuran yang kami angkat ya. Jadi ada satu penghormatan terhadap tradisi, budaya tradisi. Jadi kalau kita ngomong tradisi ya yang jelas dengan beginian kita untuk percepatan kita yang nilai tradisi akan kalah untuk ngomong percepatannya. Tapi paling tidak kita selalu ingat. Tujuannya adalah mengingat masa lalu itu, penghormatan terhadap leluhur dan segala macam. Bahkan kami atau mungkin pada saat itu tim dan saya sendiri bilang waktu pertama kali ke sana dengan Mas Ian Blue, salah satu yang guide atau teman kami di sana di Madura yang dia sendiri juga salah satu gerbek kandang yang Mas Ian ini juga salah satu gerbek kandang di Madura yang lumayan juga banyak yang tahu lah ya, secara YouTube gitu ya. Dan pertanyaan yang paling berat pada saat itu ke kami adalah Castellan siap atau mungkin serius apakah menantang karapan sapi pada saat itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan karena kalau secara realnya karapan sapi itu akan dipersiapkan tidak hanya secara fisik si sapinya sendiri, tapi banyak sekali hal-hal yang di luar itu, yang sehingga kami juga pada saat itu juga tidak ngomong, kita nggak ngomong menang kalah Mas, hanya pengen sifatnya fun saja, saling support saja, saling pengen tahu di balik ini semua apa, kita pengen sampaikan itu, tidak ngomong percepatan. Tapi kalau mau misalnya chopper itu lawan karapan sapi, ya jelas beda karena kalau mau yang sama-sama sekitar 6 detik yang nyari sisi yang sama, sapi sekian detik, motor yang sekian detik, yang paling tidak powernya sama. Tapi paling tidak ini adalah satu perwakilan yang kami pilih adalah kebetulan chopper yang memang bisa mewakili custom culture, tidak ngomong menang kalah. Oke, lanjut. Mungkin sudah terjawab Mas Sono. Lanjut dari Mas Fendi Aris. Seberapa jauh pandangan custom land untuk local culture itu sebuah kebanggaan? Apakah setelah karapan sapi nih ada lagi nggak yang bakalan yang diangkat lain-lainnya selain local pride lah maksudnya mungkin ya? Jadi kalau di custom land sendiri adalah kita basicnya dari edukasi itu luas gitu ya. Jadi tapi kita kerucutkan lagi kepada cultural study, lebih ke studi budaya itu sangat luas. Karena budaya itu sesuatu yang diamini bersama, itu budaya bisa modern, bisa postmodern, bisa masa lalu tradisional gitu ya. Yang paling penting adalah nanti yang paling buat kami pergerakan ini terus jalan gitu ya, tidak hanya selesai. Saya juga sering bilang ke teman-teman bahwa suatu saat salah satunya tidak ada, siapa yang akan melanjutkan itu. Dan custom land tahun berikutnya ya kan pada studi budayanya akan kemana lagi gitu ya. Yang mungkin bisa budaya-budaya di sekitar di Surabaya, mungkin di Jawa Timur gitu. Mungkin bahkan karena tidak harus di perkotaan terus gitu. Lalu yang selama 8 tahun kemarin kita 7 tahun itu kita selalu di kota gitu. Tahun ini kita lepas gitu ya. Mungkin tahun 2021 kita juga akan lepas lagi di luar gitu, karena tidak hanya karena pandemi, tapi karena memang pandemi salah satunya, tapi hal yang luhur atau kita sebarkan semua budaya keilmuan custom culture ini untuk kebermanfaatan, kepercayaan dan keberlanjutannya. Kalau mau nambahin sedikit. Oke, gimana Mas Yogi? Custom land itu bukan punya Surabaya, tapi punya Jawa Timur. Oke. Jadi gimana kita bisa mengangkat Jawa Timur mengenai perkembangan custom culture-nya melalui budaya-budaya yang sudah ada sebenarnya di Jawa Timur. Jadi kita khususkan Jawa Timur. Setelah itu kita berkembang. Kalau memang kita dikasih kesempatan untuk lebih ke Indonesia Timur lagi, itu jauh lebih baik. Jadi
intinya custom lane di situ sebenarnya, bukan hanya untuk mengangkat custom culture yang ada di Surabaya kayak gitu. Oke, bisa dimasuk hashtag selalu bersama istilahnya ya. Oke, kita tutup. Terima kasih Mas Sono dan Mas Fendi. Ini ada pertanyaan nih dari follow Inframe nih. Apa tuh? Nih. Om choppernya ada pergantian ban khusus nggak? Karena kan bannya bukan diperuntukkan di medan sapi. Hahaha. Oke, dari Mas Tole Rizaldi. Mas Tole, ada pertanyaan bagus nih Mas. Mungkin siapa yang mau jawab? Mas Acong mungkin, dari Mas Acong nih sebagai yang di luar anak custom culture nih. Iya. Soalnya Mas Acong, soalnya setahu saya Mas Acong nih sempat nanya, Mas, yakin motor ini bisa? Soalnya hujan juga turun. Dan lebih hebat lagi kita ngomongin ada yang di luar nalar ya, ada pawang hujan segala macam, tapi hujan tetap turun menggenang, itu motornya tidak bisa jalan. Gimana Mas? Jadi Pertanyaan Mas Tole. untuk bergantian ban khusus ini nggak ada ya. Oke. Karena kemarin saya tahu sendiri motor itu dari awal waktu kita di bengkel di HOC sampai di lokasi itu sama semua, settingan motor semua sama. Memang itu menjadi salah satu kendala sendiri waktu kita di lapangan waktu syuting, di mana Mas Haris sendiri juga awalnya masih mencari-cari cara untuk terutama ngambil waktu sesi finishnya nih supaya kita benar-benar tipis banget, itu kan susah. Sementara kalau sapi kan nggak enak motor, tinggal start ulang lagi. Sapi kan nggak segampang itu karena dia harus juga capek dan lain-lain. Jadi ya nggak ada ya, memang itu memang kepewannya dari Mas Haris sendiri untuk men-setting supaya sesuai dengan framing yang kita inginkan. Nah, terus kayak berapa kali percobaannya banyak kali, banyak banget. Kita ambil hujan panas, kita berkali-kali kita coba take-nya untuk Mas Harisnya. Ada yang sempat mau jatuh juga waktu di. Ada jatuh juga Mas ya? Ada jatuh Saya juga. tahu tuh yang di mana Arus Baya ya. Arus Baya jatuh. Sampai jatuh itu. Iya. Memang kalau kita lihat kalau kita melihat dari naskah Mas Yuri bikin, terus sampai dari ridernya sendiri Mas Haris tuh memang kayak jatuh bangun. Nah, tapi memang nggak lepas dari teman-teman Inframe yang cekatan nih. Saya lihat Mas Mas Taufik yang sampai naik tebing waktu itu, sampai naik pickup, itu memang salah satu faktor ya. Memang kolaborasi satu klub ya Mas. Iya, ya, gitu ya. Jadi sebelum shoot pasti kita akan ada koordinasi siapa yang menjadi bagian-bagian mengambil satu ini, pakai drone, pakai kamera lensa apa. Oh iya Mas, sorry Mas. Waktu itu sampai bawa drone berapa sih Mas? Dua Mas waktu itu. Dua ya. Waktu itu Dua. lewat Suramadu tuh ditutup atau gimana itu Mas? Wah itu koordinasi Mas. Kalau saya juga, itu juga dimarah orang banyak. Mungkin kalau lihat filmnya bisa kayak kosong gitu, tapi di balik itu ada mas-mas waktu itu ada Mas Seto. Mas Seto ya, terima kasih Mas Seto. Yang menahan motor-motor di belakang supaya nggak bocor di framing, akhirnya bisa dapat clear Suramadu tanpa harus izin sana sini karena kita nggak punya waktu yang banyak untuk izin. Sebenarnya kita pengen izin sih Mas sebenarnya. Waktu itu saya udah coba telepon beberapa pihak yang menaungi Suramadu, tapi kembali ke kendala waktu ya. Iya, memang mepet. Waktunya menututi, akhirnya kita putuskan udah kita koordinasi aja yang baik antara sweeper yang dengan Mas Harisnya dengan kita pilot drone juga. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, lanjut pertanyaan terakhir nih. Mungkin dari Mas Acong dulu dari Inframe. Tahun 2020 memang kita tutup dengan menerima kenyataan istilahnya di pandemi. Terus 2021 ini kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun survive dan inovasi. Nah, ada gebrakan apa nih Mas 2021? Apa mungkin ada kolaborasi lagi kah dengan custom culture istilahnya? Kita nggak ngomong custom land ya, mungkin bisa dengan yang lain misalkan. Iya, mungkin kalau pemikiran saya gara-gara kita kolaborasi ini, saya ingin menciptakan satu festival custom yang secara virtual Mas. No. Jadi kita seolah-olah datang ke festival custom tapi kita secara virtual gitu. Mungkin kayak live sekarang ini Mas, tapi atau mungkin real. Jadi kayak pakai VR gitu, kita bisa ngelihat ini botnya apa tuh secara virtual, karena kita nggak tahu kan pandemi ini sampai kapan. Jadi mau nggak mau kita harus beradaptasi, berteman dengan keadaan. Jadi harus kita buat ide-ide baru ya. Mungkin memang nggak seenak datang offline, tapi kita nggak punya pilihan lain gitu. Jadi mungkin kita banyak ide-ide ke depan, kita bikin virtual expo ibaratnya. Asik. Bisa ngelihat hashtag anak Inframe itu anak-anaknya ganteng-ganteng loh. Pak Eko.
Nah, untuk teman-teman custom nih, mungkin Mas Jo, Mas Pras sama Mas Yuri ada gebrakan apa 2021? Katanya memang mau bikin custom line 9 pasti. Ya. Itu ada apa? Custom line 9 harus ada, karena custom line harus ada tiap tahun. Betul. Itu udah janji kita, janji aku sama Mas Pras. Terlepas aku pernah nggak ada di situ, tapi untuk custom line 9 di tahun 2021, ketika keadaan memang benar-benar memungkinkan, kita ada sebuah kejutan ya buat pecinta custom ya, dimana saat merindukan naik motor bareng-bareng, melewatin jalan yang ya Panjang. riding lah. Nanti ditunggu aja sih menurutku. Oke. Jadi bakal seru nih. Jangan kita keluarin sekarang. Nggak seru nanti. Ya, pasti kita riding sih. Oke. Itu yang udah lama kan. Kita nggak pernah riding, kita nggak boleh keluar kemana-mana. 2021 kita customer akan keluar sih riding pasti. Oke. Tepuk tangan kita. Oke, jadi memang kalau lihat dari sini saya juga baru tahu nih. Jadi memang kita kalau nggak bisa secara ketemu langsung, tapi kita bisa berjumpa secara secara online gini memang seru. Teman-teman Inframe, terima kasih. Oke. Seru. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa video kita kali ini live bakal ada di YouTube juga. Jadi bisa masuk ke customland.id, www.customland.id untuk bisa nonton kembali. Mungkin ada informasi-informasi yang kenapa sih harus karapan sapi, sama siapa sih kemarin, kualitas videonya juga nggak kalah keren. Jadi kita tutup kali ini teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih teman-teman Inframe, terima kasih. Oke, sampai jumpa di Custom Line 9. Yang pasti nanti ada kolaborasi lagi, baik dari teman-teman Custom Culture, baik lagi dari teman-teman Inframe, harus ada lagi karena memang saya percaya bahwa kita ini satu server, yaitu passion yang sama. Jadi untuk teman-teman yang memang punya asa dan mimpi yang sama, kita welcome, kita selalu hadir, bisa datang ke Inframe di Kelampis maupun di House of Custom Land di Kebraon. Jadi oke, terima kasih, see you. Cheers. Wow, udah habis. Yeay.